Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Anissa Nur Fauzia. Di sini aku akan memperdalam lagi tentang materi IP address ya. Nah, sebelumnya IP itu memiliki dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi yang 6. Di sini aku akan membahas tentang IP address versi 4. Jadi yang IP address versi 6-nya aku hilangkan dulu ya. Nah, IP versi 4 ini memiliki 32 bit. Nah, 32 bit ini memiliki 4 oktet, yaitu oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Dalam oktet tersebut memiliki sebuah angka dengan range 0 sampai 255. Nah, jadi nggak ada ceritanya dari angka-angka oktet tersebut lebih dari 255 ataupun kurang dari 0. Sebagai contoh, di sini aku mempunyai IP 192.168.1.1. Nah, jadi kalian bebas memakai IP apa saja, tapi di sini aku mengambil contoh IP tersebut. Nah, tata cara penulisan IP yang benar harus memiliki yang namanya slash. Di sini tulis slash 24. Jadi apa sih slash 24 ini? Slash 24 ini bisa disebut dengan prefix. Jadi prefix itu total IP yang bisa dipakai. Nah, di sini jelas ya, slash 24 itu yaitu prefix total IP yang bisa dipakai. Untuk mengetahui fungsi atau arti dari slash 24 itu apa, kita dibutuhkanlah yang namanya subnetting. Di mana dalam materi subnetting ini terdiri dari IP total, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk belajar subnetting ini, kita membutuhkannya IP total, subnet max, IP network, IP broadcast, lalu IP range. Gimana sih cara IP total itu? Cara mencari IP total itu sangat gampang. Pertama, kita ngambil 32. 32 itu dari 32 bit karena kita memakai IP address versi 4. Lalu dikurang dengan prefix. Prefix itu yang tadi sudah dijelaskan ya, dari slash 24. Nah, lalu diubah dengan 32 dikurang dengan 24, hasilnya adalah 8. Nah, di sini 8-nya diubah menjadi 8 pangkat 2. Nah, dalam IP total ini kita membutuhkan namanya pangkat. 8 itu hasil dari 32 dikurang 24. Nah, dari sinilah menghasilkan angka. Untuk IP totalnya yaitu 256. Nah, sesudah yang saya jelaskan bahwa IP itu harus terdiri dari 0 sampai 255. Nah, di sini ada materi tentang subnet max. Tata cara mencari subnet max yaitu tinggal tambahkan 256 dikurangkan dengan IP total yang sudah kita cari tadi dari 8 pangkat 2 yaitu 256. Nah, akan menghasilkan 0. Nah, untuk penulisan subnet max yang benar, kita tulis 255.255.255.0. Nah, jadi ini tata cara penulisan subnet max yang benar. Oke, kita lanjut ke IP network. IP network diisi 0. Lalu IP broadcast, kita dapat mencari IP broadcast dengan cara IP total dikurang 1. Nah, maka hasilnya akan 255. Lalu untuk IP range, maka bisa menghasilkan angka sesudah IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast, maka hasilnya akan 1 sampai dengan 254. Nah, jika kalian sudah bisa, di sini aku mempunyai contoh soal. Contoh soalnya 172.168.5.1/26. Lalu kita mengerjakannya seperti yang tadi. Kita tulis IP total, lalu subnet max, lalu IP network, lalu IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Cara mengerjakan IP total seperti sebelumnya yaitu 32 dikurang prefix.
itu 1 sampai dengan 62. Nah, begitu ya caranya teman-teman. Dan ada yang harus kalian ingat, IP network itu akan tetap sama. IP network dan IP broadcast tidak akan dipakai. Yang akan dipakai yaitu IP range. Sekian materi dari saya. Kita akan lanjut ke materi IP public dan IP private. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Anissa Nur Fauzia. Di sini aku akan menerangkan tentang perbedaan IP public dan IP private. Oke, kita ke IP public. IP public yaitu yang bisa kita akses dan dibuka di mana saja. Contohnya IP-nya dibuka di mana saja seperti di sekolah, rumah, di rumah sakit, di mana saja bisa. Contohnya seperti kita mempunyai facebook.com dengan IP 102.23.4.2. IP tersebut bisa kita buka di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan IP private, seperti namanya, IP private itu bisa diakses oleh segelintir orang saja dan bisa dibuka oleh orang-orang tertentu. Nah, IP private ini hanya bisa dibuka oleh orang yang mempunyai akses atau cuma orang yang sendiri. Nah, IP private ini hanya bisa dibuka oleh orang yang mempunyai akses ataupun hanya satu orang saja. Nah, misalnya aku mempunyai IP 192.123.21.1. Nah, IP ini saya private, jadi cuman aku saja yang bisa mengakses dan bisa membuka IP tersebut. Mungkin materi tentang IP private dan IP public sampai sekian. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Anissa Nur Fauzia. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi konsep switch dan router. Jadi, switch berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Nah, sebagai contoh di sini aku punya PC 1, lalu dihubungkan dengan kabel menuju ke switch. Nah, sudah di switch kita hubungkan dengan kabel lagi, lalu ke PC 2. Lalu kita hubungkan lagi kabel dari switch ke PC 3. Nah, misalkan di PC 1 kita mempunyai IP address 192.168.1.1 dan di PC 2 ada 192.168.1.2 dan di PC 3 ada IP 192.168.1.3. Oh ya, dan di sini jangan lupa kita memakai slash dengan IP 192.168.1.0/27. Nah, slash 27 ini memiliki 30 IP yang bisa dipakai. Nah, switch ini merupakan dalam satu buah blok subnet yang sama, bisa dihubungkan dan bisa berkomunikasi. Nah, itu adalah sebuah konsep dari switch. Nah, untuk router yaitu berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, contohnya seperti tadi bakal ada kabel yang menghubungkan ke router dan ke PC 4. Nah, PC 4 memiliki IP yaitu 192.168.1 dan .50. Nah, sekian ya dari saya tentang router. Kita akan ke next materi selanjutnya.